Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Uni Mawaddah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat, selalu waspada dan terhindar dari segala penyakit maupun dari virus berbahaya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran di sekolah sudah ditiadakan sejak beberapa hari yang lalu, sehingga kita akan melaksanakan pembelajaran melalui media online. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan media YouTube sebagai pengganti pembelajaran kita di kelas. Sebelum kita mulai, ingat untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, waspada, jaga jarak, jangan keluar rumah, dan jangan lupa selalu cuci tangan menggunakan sabun. Ingat, kita adalah bagian dari pemutusan mata rantai virus corona, sehingga insya Allah kita semua akan terhindar dari penyakit COVID-19. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian kuadran dalam trigonometri. Tapi sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like, share, dan komen di bawah ini. Baiklah, kita langsung saja mulai tentang apa. Mungkin beberapa dari kalian mengetahui apa itu kuadran atau sudah pernah dengar apa itu kuadran. Nah, di sini kita akan membahas kembali apa sih kuadran. Nah, kuadran itu sendiri sangat erat kaitannya dengan koordinat Kartesius. Yang kita ketahui bahwa koordinat Kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana perpotongan sumbu X dan sumbu Y disebut sebagai titik O atau titik 0,0. Nah, jika ada sudut, sudut ini berada pada sumbu X, maka dapat dikatakan bahwa sudut ini adalah sumbu awalnya dengan besaran 0 derajat. Atau dapat dikatakan juga sebagai acuan perputaran. Nah, jika sumbu awal ini atau sudut 0 ini kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, seperti ini. Kenapa berlawanan dengan arah jarum jam? Nah, itulah konsep dari perputaran sudut trigonometri. Berputarnya akan bernilai positif jika berlawanan dengan arah jarum jam. Bagaimana jika dia searah dengan jarum jam? Jika searah dengan jarum jam, maka sudut itu akan bernilai negatif. Nah, terlihat di sini jika diputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 360 derajat putaran, maka akan terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dimulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, hingga kembali lagi ke sumbu X dengan besar 360 derajat. Oke. Nah, kuadran pertama ini dia. Kita lihat di kuadran pertama ada sumbu X-nya. Ternyata sumbu X-nya bernilai positif di sini. Kemudian sumbu Y juga bernilai positif. Nah, kuadran pertama itu ternyata dibatasi oleh sudut 0 derajat hingga 90 derajat. Kemudian untuk kuadran kedua tetap dibatasi oleh X dan Y. Namun X-nya di sini
berganti dengan negatif. Namun dan Y-nya ya seperti di garis merah itu tetap bernilai positif. Maka kuadran 2 dibatasi oleh sudut 90 derajat hingga 180 derajat. Kita masuk ke kuadran ketiga. Di kuadran ketiga sendiri, X-nya tetap bernilai negatif, tidak berpindah ya. Namun Y-nya yang berpindah ke bawah. Sehingga Y berubah menjadi negatif nilainya. Dan kuadran ketiga dibatasi oleh sudut 180 derajat hingga 270 derajat. Kita lanjutkan ke kuadran 4. Di kuadran 4 kembali lagi X-nya bernilai positif dengan Y yang bernilai negatif. Oke. Dan untuk kuadran keempat ini dibatasi oleh sudut 270 derajat hingga 360 derajat. Sampai di sini mudah-mudahan kalian mengerti tentang nilai positif negatif dari suatu kuadran. Contoh soalnya hanya untuk kita mengetahui di mana sih letak sudut yang dibentuk dari theta. Theta-nya pertama kali kita letakkan di kuadran 1. Ya. Yang ditanyakan di manakah V dikurang theta, V ditambah theta atau theta ditambah V itu sama saja ya. Kemudian negatif theta dan 2V dikurang theta. Ingat, theta adalah sudut dan V di sini kita menggunakan V radian yang kita ketahui bersama bahwa besarnya adalah 180 derajat. Oke, selanjutnya karena kita ketahui bahwa V itu 180 derajat, maka V terletak di posisinya 180 derajat di sumbu X sebelah kiri. Ya. Sedangkan V per 2 kita gunakan dan letakkan sebagai pengganti sudut 90. Karena 180 bagi 2, 90 derajat. Oke, pertama kali kita bikin tetanya dulu. Katanya theta terletak di kuadran 1. Nah, andaikan ini tetanya. Di manakah letak V dikurangi theta? Perhatikan V-nya berada di sumbu X sebelah kiri. Karena konsep perputaran sudut pada trigonometri adalah berlawanan arah jarum jam, maka V kurang theta itu diartikan sebagai theta yang kita pindahkan mendekati V. Tapi karena kurang dari V, maka tetanya kita letakkan di atas garis V seperti ini. Nah, ya, ini theta yang tadi berada di kuadran 1 kita pindahkan ke kuadran 2 mendekati V. Sehingga yang manakah disebut dengan V kurang theta? Ini dia, mulai dari sumbu awal hingga ke hampir menuju tetanya. Tapi tetanya tidak masuk karena konsepnya adalah V dikurangi theta. Berarti tetanya tidak masuk sama sekali. Oke, kita masuk ke yang kedua. Tetanya tetap sama di kuadran 1, namun yang diminta adalah V tambah theta. Sama seperti tadi, V ditambah theta. Berarti tetanya harus kita pindahkan ke dekat V, namun letaknya di mana? Kalau tadi kurang letaknya di atas, maka kalau ditambah berarti letaknya ke bawah. Jadi perputaran sudutnya bertambah sebanyak theta. Tetanya akan berada di sini. Nah, inilah dia
si V tambah tetanya. Kenapa di sini tetanya masuk? Karena dia include semuanya penjumlahan, berarti ada penambahan di situ, penambahan dengan si theta yang barusan kita buat, makanya dia masuk ke dalam V tambah theta. Oke, kita lanjutkan untuk yang ketiga, di manakah negatif theta? Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa jika perputarannya berlawanan arah jarum jam, nilai sudut akan positif. Namun jika berlawanan arah jarum jam, maka nilai sudut akan negatif. Maka negatif theta akan terletak seperti pencerminan theta. Nah, dia akan berada di bawah garis X positif. Di sini adalah negatif theta. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan 2V dikurang theta? Kita tahu V 180 derajat, maka 2V itu adalah 360 derajat. 360 derajat dikurangi dengan theta, berarti sebelum 360 derajat ada theta yang kita buang. Oke, seperti ini. Maka di manakah letak A-nya? Nah, A-nya terletak seperti bulatan merah di sini. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Yang kita pelajari hari ini.